Hai, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dan selalu Bunda banggakan. Jumpa lagi dengan Bunda Wiwi di sini. Bagaimana kabar kalian? Di rumah tentunya. Harapan Bunda, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini kalian tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun juga ya. Anak-anakku, sesuai dengan kompetensi dasar yang ke-9 pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan kelas 11, kita kali ini akan membahas bagaimana cara menerapkan pembuatan profil organisasi. Oke, are you ready? Siap, semangat ya. Nah, seperti yang telah Bunda ungkapkan di depan tadi, bahwasanya kita akan membahas tentang bagaimana cara menerapkan pembuatan profil organisasi. Nah, anak-anak, suatu perusahaan atau organisasi itu perlu memiliki profil organisasi perusahaan dengan jelas. Mengapa demikian? Siapa yang tahu? Iya, karena profil organisasi itu menjadi salah satu hal yang penting untuk mendukung berbagai aktivitas perusahaan, ya. Khususnya dalam hal apa? Yaitu dalam hal penyebaran informasi mengenai ruang lingkup perusahaan, mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan, mengenai produk-produk perusahaan kepada siapa? Kepada publik tentunya ya, dan juga kepada mungkin para klien, para investor ya, ketika perusahaan itu ingin mencari modal, menambah modal gitu. Nah, bagaimana cara pembuatan profil organisasi atau perusahaan itu? Anak-anakku sekalian, sebelum masuk lebih dalam lagi, ada baiknya kalau kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan profil organisasi itu, supaya di dalam membuat profil organisasi atau perusahaan nantinya tidak ada yang terlewatkan. Nah, anak-anak, coba Bunda mau tanya dulu, siapa yang pernah mendengar kata profil organisasi selain yang tadi Bunda sebutkan? Ada? Ada yang tahu apa toh itu profil organisasi? Ada? Baik, ya, profil organisasi itu sebenarnya adalah merupakan media public relation yang berisi gambaran tentang sebuah paparan dan penjelasan mengenai perusahaan, termasuk produknya secara verbal atau grafik gambar ya, yang mengaitkan tentu saja nilai-nilai perusahaan tersebut. Nah, wujudnya seperti apa? Wujudnya itu bisa dalam bentuk media cetak, audiovisual maupun halaman web. Kemudian fungsinya untuk apa? Yaitu fungsinya sebagai media komunikasi dan alat pemberi informasi tentang perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, biasanya berisi logo, gambar tentang sejarah latar belakangnya, kemudian bisa statusnya saat ini seperti apa, tujuan masa depan sebuah perusahaan itu bagaimana. Itu biasanya dibentuk dikemas dalam bentuk visi dan misi perusahaan. Kemudian produk yang dihasilkan itu apa saja, jumlah karyawannya berapa, kegiatan humas baik internal maupun eksternalnya itu seperti apa, bahkan alamat dan kontak telepon serta alamat medsos yang dapat dihubungi, misalnya seperti email, Instagram, web, dan Facebook mungkin ya, itu bisa dimasukkan semuanya di dalam profil organisasi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian harus simak pembelajaran ini sampai selesai ya. Oke, keep spirit, tetap semangat. Nah, anak-anak, pembuatan profil perusahaan itu memiliki banyak keuntungan loh.
Apa keuntungannya? Salah satu keuntungannya adalah dapat menginformasikan berbagai kelebihan perusahaan dibandingkan pesaing yang ada. Ya, jadi profil perusahaan yang dibuat dengan baik itu bisa dijadikan sebagai sarana pemasaran. Nah, bentuk media profil perusahaan itu seperti apa? Kita lihat bersama. Nah, bentuknya itu bisa berupa teks dan gambar dalam wujud buku brosur dan lain-lain ya. Bisa bentuk leaflet, bentuk pamflet. Nih contohnya seperti ini. Kemudian bisa juga dalam bentuk presentasi ya, media presentasi PowerPoint ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk aplikasi web atau video profile seperti yang tadi Bunda sudah jelaskan di depan tadi. Nah, berbagai media yang dibuat ini bisa digunakan untuk presentasi tentang produk dan perusahaan dalam rangka menarik pemilik modal, ya, memaparkan kepada klien, menarik konsumen, dan tentunya berbagai kegiatan promosi lainnya. Semakin lengkap media yang digunakan, maka akan semakin luas penyebaran informasinya. Seperti itu kira-kira pemahamannya anak-anak. Kemudian bagaimana sistematika penyusunan dari profil perusahaan? Kita simak bersama. Sistematika penyusunan profil atau konten atau isi atau aturan baku membuat profil perusahaan itu sebenarnya memang tidak ada. Artinya, profil bisa saja dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun di sini Bunda akan memberikan beberapa poin penting yang sering dibutuhkan dalam membuat profil perusahaan. Yaitu yang pertama adalah nama dan logo perusahaan, ya. Nama dan logo perusahaan itu merupakan hal penting yang harus ada dalam profil perusahaan, karena inilah yang akan menjadi identitas dari perusahaan. Yang kedua yaitu adalah sejarah berdirinya usaha. Ya, dalam membuat profil perusahaan itu biasanya para pengusaha juga menyampaikan ulasan singkat mengenai sejarah berdirinya perusahaan. Hal ini berguna untuk memberikan gambaran kepada pihak lain tentang landasan dan alasan perusahaan itu berdiri. Kemudian yang ketiga adalah visi dan misi perusahaan. Menyampaikan visi dalam profil perusahaan itu akan memberikan gambaran pada pembaca maupun audiens tentang cita-cita besar yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka panjang. Sedangkan menyampaikan misi dalam profil perusahaan itu akan memberi gambaran tentang berbagai upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh perusahaan dalam menggapai cita-cita tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu sistematika penyusunan profil itu adalah kegiatan dan kinerja. Anak-anak sekalian, kegiatan dan kinerja perusahaan itu merupakan poin paling penting yang harus disampaikan melalui profil perusahaan. Anak-anak yang Bunda banggakan, cara pembuatan profil yang baik dan bagus itu ada beberapa. Kita simak bersama-sama. Yang pertama, haruslah singkat, padat, dan jelas. Maksudnya di sini, sebisa mungkin tidak lebih dari 2 halaman kertas folio. Lebih baik lagi jika profil bisa disajikan dalam 1 halaman. Ya, karena para pembaca biasanya hanya akan membaca profil perusahaan itu secara sekilas dengan melihat gagasan yang paling penting saja. Dan jika profil perusahaan itu dalam bentuk video, ya diusahakan durasinya di bawah 10 menit saja, yang biasanya hanya memuat berbagai poin penting. Mengapa demikian? Ya karena video profil perusahaan kalau disajikan dengan durasi panjang biasanya akan menimbulkan kejenuhan bagi penontonnya. Sehingga justru mereka akan lupa dengan inti utama yang akan disampaikan.
Yang kedua di sini yaitu langsung pada pokok permasalahannya atau pokok persoalannya. Gunakanlah kalimat-kalimat yang efektif, tidak usah bertele-tele. Hal-hal yang memang tidak perlu ya bisa dipotong atau dihapus, sehingga pembaca langsung bisa menangkap pokok persoalan yang akan disampaikan. Sajikan aspek-aspek utama yang memang penting untuk disampaikan atau ditampilkan. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan data yang akurat. Gunakanlah data-data yang akurat. Di sini maksudnya adalah mengeksplorasi dan menyampaikan informasi tentang kelebihan perusahaan itu tanpa kebohongan. Karena menyajikan informasi tentang kelebihan perusahaan tanpa kebohongan itu merupakan kunci sukses dalam membangun komunikasi melalui profil perusahaan. Apabila ada kekurangan dan tidak layak diutarakan, ya lebih baik tidak disampaikan dalam profil perusahaan tersebut, sehingga tidak membohongi audiens. Kemudian yang keempat adalah informasi yang paling terupdate atau informasi terkini. Seiring berjalannya waktu, perubahan yang dialami oleh perusahaan itu pasti akan selalu ada. Maka buatlah profil perusahaan itu sesuai dengan kondisi yang terkini. Update informasi dalam profil bisa dilakukan setidaknya 6 bulan sekali, ataupun pada saat terjadi perubahan yang mendasar pada perusahaan, sehingga bisa mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Dengan mengupdate profil perusahaan secara berkala, maka para pemangku kepentingan akan mengetahui perkembangan terkini tentang perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu adalah penyajian yang kreatif atau disajikan dengan cara kreatif. Di sini profil perusahaan yang dibuat haruslah mampu memberi kesan profesional sehingga akan sesuai dengan kepentingan bisnis. Gunakanlah bahasa visual maupun verbal yang mampu membangkitkan minat, memberi kesan positif, menjadi pusat perhatian, dan mampu menginspirasi. Nah, profil perusahaan yang disajikan secara kreatif itu biasanya akan menjadi lebih dapat diterima dengan baik oleh para pembaca ataupun penonton video. Anak-anak sekalian, dari penjelasan Bunda mengenai pembuatan profil organisasi atau perusahaan, tentunya kalian mulai dapat memahami apakah yang dimaksud dengan profil perusahaan itu, bukan? Iya. Jadi dapat disimpulkan bahwa profil organisasi atau perusahaan adalah suatu alat untuk menjelaskan tentang berbagai hal mengenai perusahaan, baik keunggulan produknya, perkembangan usahanya, maupun potensi investasinya yang disajikan baik secara verbal maupun visual. Bunda rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini, dan selanjutnya apa tugas kita? Nah, tugas kalian adalah cari dan tontonlah salah satu profil perusahaan melalui YouTube atau media internet lainnya. Kemudian laporkan informasi apa saja yang Anda ketahui tentang perusahaan tersebut, dan tulis laporan kalian dalam bentuk cerita di MS Word. Ya anak-anak, demikian tadi ulasan atau pembelajaran kita tentang bagaimana cara menerapkan pembuatan profil dari perusahaan. Nah, jangan lupa kalian tetap harus membuat tugas yang telah Bunda berikan tadi ya. Dikumpulkan minggu depan menggunakan WhatsApp. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai perencanaan program kehumasan. Anak-anak sekalian, tetap jaga kesehatan kalian, patuhi protokol kesehatan, sayangi diri dan keluarga kalian ya. Dengan cara bagaimana? Yaitu tetap stay at home, study at home, tetap jaga jarak, hindari pertemuan-pertemuan atau perkumpulan terlebih dahulu. Jangan dulu. Kemudian tetap pakai masker, penutupnya mulai dari hidung sampai dengan dagu. Jangan hanya dari sini ya, percuma nanti ya. Kemudian tetap rajin cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Tetap semangat,
dan kita jumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Bye bye.